Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tayang ini kita akan mengupas tentang materi memproduksi teks eksplanasi atau menyusun teks eksplanasi. Dengan KD 4.4 memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulis dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Jadi dalam menyusun sebuah teks eksplanasi, kita harus menguasai struktur dan unsur kebahasaan teks tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut tentang materi menyusun teks eksplanasi, ada baiknya kita ulas kembali materi tentang struktur dan unsur kebahasan teks eksplanasi. Adapun struktur teks eksplanasi terdiri atas identifikasi fenomena atau pernyataan umum yang berisi pengantar sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Ini adalah bagian inti dari teks eksplanasi. Rangkaian kejadian ini bisa berpola kausalitas ataupun berpola kronologis. Yang ketiga, ulasan. Ulasan ini hanya berisi kesimpulan atau bisa juga interpretasi penulis. Kemudian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang banyak digunakan pada teks eksplanasi ini adalah yang pertama konjungsi. Yang dari atas konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Kemudian yang kedua kata keterangan waktu, yang ketiga kata ganti benda, dan yang keempat istilah teknis atau kata-kata teknis. Selain itu, untuk dapat memproduksi atau menyusun teks eksplanasi dengan baik, perlu diawali dengan penentuan topik yang dianggap penting dan menarik untuk dibahas, baik itu berkenaan dengan fenomena alam, sosial maupun budaya. Diikuti dengan penyusunan kerangka, pengumpulan bahan, pengembangan kerangka, dan diakhiri dengan penyuntingan. Nah, berikut langkah-langkah selengkapnya. Yang pertama, menentukan topik yang berupa proses terjadinya suatu fenomena, baik alam, sosial, maupun budaya. Fenomena alam contohnya banjir, longsor, tsunami, gempa bumi, itu untuk bencana alamnya. Kemudian ada hujan, kulminasi matahari, dan sebagainya. Kemudian untuk sosial, kita juga bisa mengangkat tentang kemiskinan, pengangguran, kemudian munculnya komunitas-komunitas baru seperti komunitas Vespa, komunitas mobil, dan sebagainya. Kemudian contoh dari fenomena budaya. Untuk fenomena budaya ini banyak topik-topik yang bisa kita angkat karena setiap daerah itu pasti memiliki keunikan budaya. Di Pasaman saja contohnya ada fenomena tradisi atau budaya Marpege-Pege. Tradisi Marpege-Pege ini merupakan tradisi mengumpulkan uang dan bisa juga diartikan dengan kegiatan saling tolong-menolong bagi keluarga calon mempelai pria, baik secara material maupun non-material. Tradisi ini sebenarnya berasal dari Tapanuli Selatan. Namun di Kabupaten Pasaman ini, di sebuah desa yang bernama Durian Kadap menggunakan tradisi ini. Kemudian juga ada contoh fenomena yang lain seperti fenomena kriminalitas. Seperti begal. Begal sedang maraknya terjadi di Indonesia ini, khususnya di daerah Sumatera Barat. Beberapa waktu yang lalu terjadi begal di Kabupaten Pesisir Selatan dan pelakunya sudah tertangkap. Selain itu, contoh fenomena kriminalitas lainnya adalah perampokan, narkoba, dan sebagainya. Nah, langkah yang kedua
mendaftar topik-topik sebagai ruang lingkupnya sesuai dengan topik utama. Contohnya, kita membahas topik fenomena telur berdiri tegak yang disebabkan oleh fenomena kulminasi matahari. Berarti topik di dalam topik utama. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, menyusun kerangka teks. Baik dengan pola kausalitas maupun kronologis. Berikut contohnya di dalam tabel. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum yang hanya berisi tentang pengantar dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat, baik yang berpola kausalitas maupun kronologis. Yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Setelah menyusun kerangka teks, kita lanjutkan dengan mengembangkan kerangka yang telah disusun tadi menjadi sebuah teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memerhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Dan juga memerhatikan unsur kebahasaan. Dalam mengembangkan teks ini, sumber yang kita gunakan tidak hanya yang ada di perpustakaan saja ya Ananda. Kita juga bisa mencari sumber yang lain seperti dari internet, ada YouTube dan Google. Ataupun kita bisa mewawancarai narasumber yang mengalami sendiri fenomena tersebut. Dan bisa juga orang yang ahli dan memahami fenomena itu. Dan langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir, melakukan penyuntingan. Penyuntingan bisa dari isi, struktur, bahasa, dan ejaan. Perhatikan contoh bagan langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan suatu fenomena. Bisa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya, dan fenomena yang lainnya. Kemudian, membuat kerangka, baik secara kronologis maupun kausalitas. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang utuh. Harus berdasarkan fakta. Dan terakhir, melakukan penyuntingan atau perbaikan jika terdapat kesalahan pada isi, struktur, bahasa, dan ejaan. Ananda sekalian, untuk lebih jelasnya, Ananda perhatikan contoh kerangka teks eksplanasi dengan topik kulminasi matahari berikut. Yang pertama, struktur teks eksplanasi. Ada identifikasi fenomena. Bisa kita bahas tentang kapan terjadinya dan tempat terjadinya. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian. Nah, kita bisa membahas sebab terjadinya kulminasi matahari atau akibat terjadinya kulminasi matahari. Dan yang ketiga, ulasan. Nah, ulasan ini berupa penilaian mengenai keunikan kulminasi matahari dan dampak negatif dari fenomena tersebut jika memang ada. Berikut kita lanjut pengembangan kerangka teks tadi menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh dan lengkap. Perhatikan contoh teks berikut Ananda. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Nah, kemudian yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat terjadinya kulminasi matahari. Jadi, fenomena kulminasi matahari ini dijelaskan secara kausalitas. Kemudian yang ketiga ada interpretasi atau ulasan. Nah, untuk unsur kebahasaannya di dalam teks eksplanasi kulminasi matahari ini menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Contoh konjungsi kausalitas bisa Ananda lihat kata yang berwarna merah, kata sehingga, akibat, dan karena. Untuk contoh konjungsi kronologis adalah kata setelah, kata yang berwarna merah dan digaris bawahi. Kemudian contoh dari penggunaan kata teknis atau istilah teknis. Ada kulminasi matahari, kemudian equinox,
gravitasi matahari, ekuator, dan sebagainya. Ananda semuanya, sekali lagi Ibu sampaikan, dalam menyusun sebuah teks eksplanasi, kita harus memerhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Pada intinya, sebuah teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.